Suka-suka. Boleh suka, boleh tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Sobat-sobat senior, sobat-sobat mahasiswa, ya selamat datang ya di senior LPM Mentor. Mantap. Mantap doang. Beginilah ya, namanya video pertama. Project kami ke depannya, salah satu project yang akan terus kami galakan ke depannya. Sebelumnya perkenalan dulu ya, saya sendiri sih sebagai host. Saya Fajrul Hafiz, mahasiswa dari Fakultas Usuluddin, mahasiswa filsafat. Bagi yang suka filsafat, mari kita ngopi-ngopi ria. Ya, bersama ini pimpinan umum. Wah, bukan. Oi, siapa jadi mas? Boleh perkenalan diri dulu ya. Boleh, Oke. Nama saya Jia. Di LPM sebagai berikut. Anjir. Ini apa? Semacam wahana baru ya. Wahana yang baru buat kita bareng-bareng di sini. Mungkin ya dilanjut sama teman guru. Ya, baik. Saya Misbahul Khair. Semoga canggung pertama kali. Gue nggak tahu apakah ketika duduk di sini lo ngomong kayak gini lo nggak canggung juga. Tapi namaku Misbahul Khair. Aku ikut ikutan doang. Terus kita mau mungkin ini pertama kali. Iya, pertama kali. Apa yang kita? Iya. Kalau komen-komen itu tanya first. Nah, ini first ini namanya. Jadi kalau untuk pertama kali ya sebelum rencananya kan mungkin ada beberapa segmen buat podcast dari kami sebagai LPM Mentor ini. Jadi untuk pertama ya kami perkenalan dulu, kami ingin memberitahu kenapa nih kami membuat podcast ini, kenapa kami buat siniar. Kalau nggak tahu siniar itu adalah bahasa Indonesia dari podcast. Kenapa? Kita tanya ke sang pimpinan dulu. Iya. Sebagai berikut aja. Oh, sebagai berikut. Gue berita aja. Jadi sebenarnya gini ya. Ini agak susah aja dong. Iya. Jadi kan sebenarnya banyak ruang-ruang yang memang harus diaktifkan gitu. Tapi ruang itu jangan diprivat juga gitu. Makanya kita punya tagline kan, ruang tunggu bareng-bareng gitu. Entah itu entah ini dari mahasiswa, dari people yang lain gitu. Itu boleh banget kita bersuara di sini. Kita boleh banget menyuarakan apa yang menjadi keresahan, kesah, cerita, curhat juga boleh banget. Boleh. Nanti kayak apa ya, kayak dibikin seasik mungkin gitu. Kita nggak eksklusif, kita inklusif banget. Siapapun dan bisa gabung sama kita gitu. Bisa ngobrol di ruang ini. Mungkin gitu. Itu tujuan kita buat podcast ini. Terus kenapa apa aja yang udah kita lakukan sampai akhirnya kita bisa tag nih di hari ini, bisa tag untuk pertama kali yang podcast ini. Apa aja yang udah kita lalui, apa aja yang kita persiapkan untuk tag pertama kali ini, tag yang first lah kalau kata orang. Gimana? Ada yang mau jawab mas? Ini bro. Sang pimpinan produksi. Anjay, Mas Misbah. Itu bareng itu. Awal. Kalau bicara persiapan sebenarnya ini sangat seadanya gitu. Karena bisa lihat itu rada kering gitu. Ini kita tripodnya itu pakai galon. itu karena masih awal jadi kita apa, dan kedua nih kalau kita tahu nih apa merek kipas. Ini karena masih glowing. 2 menit 3 menit 10 menit udah mulai keringetan ya. Nah jadi ya nggak apa-apa kan, kita mulai dulu aja gitu. Kayak lagu Kobe Junior kan. Betul. Tak perlu ya nggak perlu tunggu hebat untuk mulai. Kita mulai aja dulu kan. Biar Kita ruang tunggu bersama gitu. bersama. Mungkin kayak gitu sih persiapannya, kita seadanya. Simpan seadanya. Tapi ya kita mencoba untuk terus berkarya. Dan ke depan mungkin kita pakai eskalator untuk naik sini gitu. Mungkin nanti kita bisa undang Najwa Shihab itu Bisa banget. atau misalkan Fajar Setboy. Ada set boy bisa banget. Iya. Karena kami berusaha relevan di sini. Iya. Nggak akan sosok edgy, sosok apalah itu. Santai. Terus itu kan mungkin secara garis besarnya mungkin
secara spesifik nih, kita ini ngabisin dana atau apa aja yang kita perlukan untuk buat studio biar ada bisa teman-teman di luar yang mau juga buat podcast, pengen ngetek, pengen berkarya atau pengen gimana. Secara spesifiknya mungkin kalau boleh diceritain apa aja, budget kita berapa, mungkin kalau bisa diceritain. Semoga kita nggak bisa jawab ini sebenarnya. Bisa. Karena itu bapak apa gitu. Justru kita yang nanti mungkin menanyakan ini ke beberapa orang gitu, yang mungkin melihat video ini dan punya insight baru gitu. Harusnya kayak gini bang, harusnya kayak gini. Ya, boleh juga di kolom. Boleh banget di komentar atau di komentar Atau di IG-nya. Di IG boleh kalau yang rektor gitu. Mau dikata-katain mau apa? Kami terbuka. Ya tuh, ini kok kelihatan gitu? Iya, nggak kan dari kipas. Dari kipas. Kedua canggung memang benar canggung. Ternyata gini canggung. Mungkin teman-teman kalau ngomong di sini juga mungkin ya beberapa yang masih awal canggung gitu. Kayak ini kalau perasaan gue pribadi ya pertama kali ini. Itu antara kita pengen ngomong, pengen asik tapi takut asik. Oh, betul. Jadi tengah-tengah gitu. Tapi bisa aja kita jangan kayak sedikit gitu. Ngomong senaknya tapi takutnya kelihatan asik. Tapi kalau kita diam juga takutnya malah kaku banget gitu. Betul. Jadi mungkin kita meminta apa ya, kemakluman sambil minta evaluasi. Isi muka aja kan. Panas. Tapi sebenarnya kalau apa repot ini namanya repot ya. Namanya siniar. Iya, siniar itu namanya sinar meter, mungkin disingkatnya biar gampang repot gitu. Nah, kira-kira ada tiga kategori ya. Apakah kemarin tuh bilang Iya. sebagai orang yang dijelasin dulu. Paham gitu ya? Iya. Soal sinar itu gimana mas? Mas apa? Iya. Sebenarnya saya mas kenapa saya ditanya tapi nggak apa-apa. Sama saya jelasin dulu. Ini kan kenapa Retron Propos sudah dijelaskan. Salah satunya yang paling berbagus saya karena saya sesuka itu sama podcast. Suka itu dalam artinya karena nggak tahu aja mau ngapain sebenarnya, karena nggak ada bakat aja. Mungkin ada bakat di lain-lain tapi ya bakatnya nanggung semua. Jadi bakat yang paling nanggung tapi tetap enak dijalanin ya podcast. Karena banyak orang yang ngomong asal-asal tetap laku podcastnya. Kalau nyanyi nggak bisa kita nyanyi asal-asal laku. Stand up kita nggak lucu nggak laku. Podcast kan cuma ngomong asal-asal tetap laku. Ya walaupun karena mereka artis. Nah terus rencananya semoga berjalan lancar. Kami akan ada 3 segmen nanti untuk podcast ini. Segmen pertama yaitu ya segmen yang suka-suka ya. Segmennya rencana dalam segmen suka-suka itu ada dari rokok. Ada apa ya? Segmen suka-suka itu diisi oleh kami sendiri dari LPM Retro sebagai orang dalam lah istilahnya. Jadi kami akan tag ada 2 host yang rencananya paten rutin, entah itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Jadi hostnya tetap itu aja, nggak guna bintang tamu lain. Jadi dia suka-suka kami aja. Oke, bos kami kok. Ya, jadi suka-suka itu untuk ruang internal retro berinteraksi, tapi tetap seru-seruan. Nggak terlalu bahas yang serius-serius jadi atau bahas apa yang sedang terjadi atau bahkan kami rencana juga di podcast suka-suka kami buka email, ada yang mau curhat, mau ngata-ngatain, mau apa, kita nanti bacain. Kami bacain. Kalau kalian merasa kesepian, nggak ada yang mendengarkan kalian, kirim ke kami bacain. Bisa juga nanti kita komentar tim bola gitu. Karena kebetulan di Retro ini banyak fans MU. Enggak, saya dia mulai berani keluar karena mainnya udah mulai bagus. Nanti pun bisa aja kita komentar MU gimana. Sabitzer baru datang masuk, oke. Ada Nopal MU, ada Teguh MU juga, nanti bisa kita. Oke, sebebas itu gitu. Maksud suka itu gitu. Sebebas itu. Terus yang kedua ada segmen suka duka. Nah, kalau suka duka ini rencananya lagi semoga berjalan. Rencana lagi kita akan mengundang mahasiswa dari luar LPM Retro. Entah itu dia backgroundnya sebagai anak UKM atau dia sebagai mahasiswa ini itu mahasiswa yang dia sambil bekerja, mahasiswa yang nomaden, mahasiswa yang pokoknya dia ada sesuatu yang bisa diceritakan, ada sesuatu yang bisa kita ambil dari dia.
kita ulik. Iya. Karena setiap orang tuh menarik sebenarnya. Setiap orang tuh ada kisah menariknya tersendiri. Tergantung gimana kita bisa nguliknya, gimana bisa kita mencari dalam diri mereka. Makanya di suka duka rencana kami seperti itu, jadi mengundang orang lain yang keluar dari itu untuk kita kulik kisah-kisahnya, untuk kita ambil pelajaran atau sekedar untuk have fun aja, untuk senang aja juga bisa. Makanya suka duka, kamu dalam hidup pasti ada suka duka. Wah. Itu yang kedua, jadi untuk yang di luar itu bisa kita ngobrol-ngobrol, ngomongin apapun gitu. Apapun. Yang ketiga ada tiga tadi ya. Iya, yang ketiga dan lagi-lagi seperti biasanya ini rencana kami ke depan dan insya Allah dengan tekad kami akan menjalankannya. So serius lah. Nanti tagihan ya pasti. Redup itu langsung kontak. Mana nih gitu janjinya. Terus untuk yang ketiga kami rencananya karena di sini kami sebagai LPM. Buat yang nggak tahu LPM itu lembaga pers mahasiswa. Yeah. Kami bergerak dalam bidang media di sini. Dan LPM ini orientasinya cenderung ke arah cenderung itu kayak pergerakan atau isu-isu sosial lah, isu-isu sosial. Jadi di segmen ketiga ini kami berencana untuk membahas isu-isu atau isu-isu sosial atau isu-isu yang sedang hangat untuk dibahas kepada orang yang berkompeten. Yang jelas bukan kayak sama suka-suka yang kami aja ngisi atau suka duka yang kita asal ngambil mahasiswa lain untuk kisahnya, tapi yang segmen yang terakhir ini kita bakal mengundang orang yang berkompeten. Seenggaknya berkompeten di bidang dalam isu tersebut. Nah rencananya tokoh gitu ya. Tokoh atau dosen atau dalam isu tersebut. Misalnya butuh bantuan hukum mungkin kita menggunakan LBH, kita nggak tahu ya kan. Jadi perhatian ini lebih ke wacana ilmuwan gitu. Karena kalau LPM masa kita bikin misalnya redaktor podcast ini cuma ngomong juga. Kalau kita buat ngomong ngapain kita pakai redaktor gitu kan? Betul. Tapi karena kita di bawah LPM redaktor, jadi kita harus ada satu yang sifatnya wacana ilmuwan gitu. Betul. Ya, di segmen suka juga. Suka itu apa mas? Suka itu ya perasaan cinta terhadap sebuah isu yang harus apa ya? Soalnya begitu lah kan. Baru dulu filosofi aja. Ya kan jadi misteri. Iya, jadi misteri. Bapak semua harus jelaskan. Karena kan dalam posisi kita emang nyari misterinya. Iya, padahal memang kita nggak tahu aja. Kita suka aja udah. Suka aja udah. Kemudian apalagi yang perlu kita perkenalkan di pertemuan pertama kan temanya sudah perkenalan. Ya, perkenalan. Dan perkenalan ini belum termasuk segmen tadi ya, perkenalan dari seluruh segmen yang rencana kami ada ini. Nah untuk berikutnya nih, ini kan siniar LPM writer ini kan ingin didengar oleh banyak orang. Nah orang-orang bisa mendengar ini di mana? Di mana lewat aplikasi apa? Oke, kalau kita itu punya YouTube juga. Kanal YouTube kita lpmretor.com. Ada .com ya. Ya, ada. Enggak ada. lpmretor langsung berarti Jadi kadang tuh ya kalau nulis lpmretor tuh hanya tuh nggak ada. Ya oke. Ya harusnya berarti gimana? RHETOR. Nah ini. Retor. Kadang juga hanya tuh di sini. Nah itu. Kenapa? Retor itu salah. Tapi nanti nggak ketemu kalau sebetulnya. Berarti kita bisa dengerin sinyal ini di YouTube ya? Bisa banget. Selain di YouTube, apakah ada channel yang aplikasi atau apa? Ini masih rencana kita ya. Iya. Kalau kata begini di bajunya apa sih? Pada sesi itu juga. Lihat pada harapan baik apa sih? Gak tau lah, kita kata Fajar Seto ya. Dan berusaha semoga Tuhan di atas. Enggak ya, pokoknya jadi kalau rencana kita itu kan ada tiga segmen ini tadi ya. Kemungkinan karena SDM kita masih belum memadai, nggak bisa semuanya kita taruh di YouTube gitu. Jadi mungkin yang di YouTube yang isu-isu yang disuka itu atau ya mungkin disuka itu lah, itu harus di YouTube kan. Tapi mungkin sisanya nanti bisa kita merabat ke ranah Spotify. Berarti kita ada rencana buat Spotify ya? Ada rencana kita akan. Dan sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan. Berapa persen kira-kira ada persiapannya itu?
nanti kalau diterbit berarti kan udah ada ya? Nanti keluar itu udah ada. Di Spotify nanti pasti langsung kita sebarkan. Oke. Itu kan rencananya bisa digunakan di Spotify. Bisa. Nah untuk strategi nih, kita kan sebagai media kan tempat orang untuk mencari informasi, media juga tempat orang ingin tahu segala hal. Strategi supaya kita ini dikenal orang. Podcast ini gimana caranya? Apakah ada marketingnya atau ada cara-cara biar podcast ini terkenal atau sekedar cuma biar teman-teman saling share aja atau gimana? Ada nggak strategi khusus gitu? Kalau aku sih strategi khusus berdoa pada Allah. Karena yang terkenal di langit itu nanti biar terkenal di bumi. Enggak, maksudnya berdoa pada Allah. Strategi apa lagi ya? Strategi apa itu? Mungkin ini, di mana yang manis itu bakal didatangin. Di mana yang manis bakal didatangin? Gula itu bakal didatangin sama semut, dimanapun itu. Betul, gula dibatangin semut. Kalau semutnya kapan saya? Atau gulanya nggak tahu ya, tapi gula kau juga malah ini sih. Tapi maksudnya ketika misalkan karya kita gitu ya mampu memenangkan opini publik atau misalkan mempengaruhi banyak orang gitu atau kemudian asik gitu. Karena media itu kan apa namanya fungsinya informasi gitu kan, Informasi, pendidikan dan apa ya? Hiburan, wasdog gitu kan. kontrol kebijakan gitu. Nah mungkin itu tadi yang harus kita jalankan juga sebagai apa ya fungsi-fungsi media itu. Kalau strategi khusus mungkin ya betul tadi. Strategi khusus dan kita harus tetap berkarya bro. konsistensi. Tapi mungkin ini sebenarnya yang jadi pertanyaan juga sebenarnya. Misalkan ketika mulai, misalkan nih ada pertanyaan gitu, abang datang ngapain sih maksudnya ke podcast gitu. Udah media mah nulis aja gitu. Gimana kira menanggapi itu gimana itu? Apakah media sekarang kita cukup dengan nulis atau memang karena kayak zaman sekarang yang baca tulisan siapa sih gimana itu? Iya mungkin tadi ya kalau aku lihatnya sih era sekarang visualisasi itu lebih enak dijangkau, lebih enak dinikmati gitu. Bukan kemudian apa ya menghilangkan tulisan, justru itu tulisan jadi basis gitu. Jadi basis. Ya kan sumber utama. Kan misalkan kita ngobrol kayak gini pasti harus nyatet dulu gitu. Misalkan pertanyaannya apa, outline-nya apa gitu. Nah tapi ada media baru juga gitu yang kemudian harus mengikuti arus zaman. Oh iya. Kalau misalkan karena kita orang Winston gereja kan apa sih? Yang apa jangan mengikuti arus tapi jangan terbawa arus. Oh itu yang kata-kata yang di masjid. Iya itu. Saya nggak pernah ke masjid kayaknya. Gue masih gue hafal bahasa Jawa soalnya. Bahasa Jawa ya. Dan Jawanya Jawa ini banget. Jadi mungkin beberapa orang Jawa yang ini juga nggak paham karena bahasanya terlalu kuno dan ya itu dari serat gitu. Itu dari serat guys, dari serat. Dan mungkin kenapa kita nggak tahu karena tadi gitu nilai-nilai Sunan Gereja mungkin bisa nggak diingin sama kita. Betul. Itu udah mulai melupakan nilai-nilai itu. Itu harus dibahas di sini kan. Harus itu. Harus. Nah itu harus itu karena ya tadi kita memperlukan Sunan Gereja tapi nilai-nilai kayak di masjid sih tadi kita nggak aware gitu. Iya. Padahal itu sangat filosofis di era sekarang gitu. Mungkin cuma nambahin dari Bung Zia. Bung. Ya kenapa kita merambah ke podcast? Mungkin yang biar orang kita media ngapain podcast ya? Ya kalau kata Adrian Nobel itu jawabnya bilang ya orang-orang yang gak mau ikutin zaman itu orang-orang yang paling duluan mati ya. Kayak orang zaman purba yang pertama ketemu api kan dia menolak api. Orang yang udah berani makan dimasak dia masih makan mentah. Padahal dia udah ada api. Orang-orang yang menolak perubahan tuh nggak berani dari rumah tuh orang-orang yang cepat mati. Kita tuh harus ngikutin zaman. Orang tua aja walaupun dia soal sih dia ngikutin zaman. Orang tua soal itu. Sebenarnya walaupun kita kesel ya tapi itu cara mereka bertahan. Lihat lah orang-orang di TikTok, orang-orang tua yang ngikutin itu kesel. Tapi itu cara mereka tetap relevan, cara mereka ngikutin zaman. Tapi ya itu apalagi zaman yang gila lah zaman ini kan pergeserannya cepat banget pergeseran zaman ini. Hari ini trennya ini besok bisa berubah, hari ini trennya ini bisa berubah. Jadi kita cuma mencoba untuk mengikuti apa yang relevan zaman sekarang. Karena ya kalau apalagi kita media sebagai penyampai ya memberi informasi,
gimana orang mau dengar kita kalau kita nggak relevan. Iya. Nah itu juga kan kita yang bicara harus, tapi kita juga punya perinduan sendiri gitu. Nah itu sebenarnya memang kata-kata yang di depan itu filosofis sekali. Kita harus dibahas itu. Jadi gimana kita jadikan kita dibahas, tapi kita kasih penanya kita harus gitu. Ya. Mungkin kita kan lele kali. Jadi mau ditaruh di comberan. Mana? Hidup untuk hidup. Tetap Jadi kebutuhannya cuma 0,1%. Iya sih. Apa ya? Ya karena apalagi kita kayak Oke, terus Mas Dia dan Mas Fakir ya. Kira-kira nih ada nggak harapannya untuk podcast ini gimana ke depannya atau mau gimana ke depannya atau apa aja yang kepengen buat podcast ini? Entah viewernya banyak, entah mau ngundang siapa, apa aja kepengenan buat podcast ini? Iya. Ya, kalau kita balik lagi gitu ke kenapa kemudian kita membangun ini gitu. Ini dijadiin memang ruang tumbuh bareng-bareng gitu. Ini jadi ruang tumbuh bersama gitu. Misalkan dia mau mengekspresikan apa, mau bahas soal apa gitu. Nah segala hal lah yang kemudian memang orientasinya positif. Iya. Nah kemudian kita misalkan menjelaskan itu jauh dari itu. Iya. Tapi kemudian hal-hal yang positif yang kemudian bisa kita sebarluaskan gitu melalui podcast ini. Pada akhirnya tadi kita punya dampak yang positif juga gitu, baik di masyarakat gitu kan, entah itu masyarakat ataupun di luar kampus sendiri. Kayak gitu sih. Waktu bersama. Iya, ruang tunggu bersama itu. Kalau Mas Bokir, Mas Misbah, apa harapan kira-kira? Bokir aja. Apa ya? Kalau aku sih nggak mau mulu. Mungkin ya nggak mau juga sih, yang diomongin dia juga nggak mau mulu. Gitu. Cuma ya kita bisa di internal kita bisa untuk lebih dekat lagi, lebih ngobrol lagi, lebih apa? Ya karena kan selama ini yang aku rasa gitu. Ketika di operator itu kita terlalu nulis gitu. Jadi terlalu intimidatif gitu. Bahkan beberapa orang yang kayak lagi ada urusan dulu dia bisa gitu. Tapi kenapa nih kamu datang? Takut ditanya mungkin. Nah, tapi ketika ada podcast dan kita datangnya kita seru-seruan gitu. Jadi lebih untuk membangun di internal kita. Kemudian di luar juga ya kita bisa lebih kenal dengan dunia luar juga gitu. Karena barangkali kita bisa mengundang siapa gitu. Betul. Dan mungkin ya lagi-lagi ya semoga berdampak gitu. Kalau nggak untuk viewer kita mungkin nggak terlalu peduli sih gitu. Nah, karena kita tuh bisa jadi alternatif. Iya, alternatif itu. Kalau untuk viewer terkenal mungkin harapan tertinggi kami dipotong di TikTok dikasih juta juga. Ya, sama orang kan. Iya, kan viral biasanya kalau dipotong dikasih juta gitu kan. Siapa tahu. Ya walaupun viralnya kan biasanya itu dihujat. Oh, apa? Gak apa. Berapa menit? 20 menit. Ngomong aja santai. 20 menit oke. Itu mau apa lagi nih? Mau apa lagi nih yang bahas? Soalnya ada nggak ada pisan ini. Iya, masalahnya ini yang bikin kami bingung ya. Mata kami terganggu. Gak ada udara di sini. Memang benar-benar masih sangat-sangat minim lah. Oh iya, ini juga jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau ke sini mau menyampaikan tadi kalau misalnya ataupun hal-hal lain juga ini kita tuh di SC lantai 3. Oh ya, di SC lantai 3 betul. Di SC lantai 3 teman-teman itu boleh lah kalau misalnya ada kalau kosong sekarang tuh masih mungkin bisa kita iuran bareng. Buat yang nggak tahu SC kan kayak temanku banyak nggak tahu SC itu di kampus timur lurus turun ke bawah. Oh banyak juga yang banyak nggak tahu SC. Temanku tadi nggak tahu SC. Oh iya. Buat yang nggak tahu SC nih, kita udah kasih tahu. Kira-kira ya. Nah ini masalah. Tapi gimana? Kita kan ada ospek gitu. Ada ospek kalau pengertian. PPAK. Itu kan sosialisasi tentang budaya kampus, gitu kan. Lingkungan kampus gitu kan. Nah, ada yang salah. Gak ada yang salah. Mungkin itu nggak dengerin. Oh nggak dengerin mungkin. Mungkin jangan gitu lah. Iya. Intrik. Karena memang beberapa orang kita nggak mendengarkan sih. Iya. Kita yang nggak. Berarti kampus nggak salah nih. Nggak salah. Nggak salah. Kayak apa dong? Nggak ada. Ya mungkin dengerin nanti kita bisa tahu. Iya. Ya tadi ya podcast apa SC Student Center ada di kampus timur, lurus terus sampai ujung turun ke bawah nanti belok kiri. Kalau belok kanan itu GOR.
Bahkan ada orang yang udah pernah gol ke SC ya, daripada gol ke kanan SC ke kiri loh. Ini udah parah banget parah. Pasti mereka tidak akan begitu ini. Ya, emang kayaknya harus ada denah kampus itu ya. Denah kampus. Cuma di PAU ada di situ doang gitu. Betul. Apa namanya, kalau misalkan petunjuk arah tuh agak dipendekin atau warnanya harus agak terang gitu. Ini masukan juga nih buat kampus, denah kampus. Sama aja kalau satu. Satpam di PAU agak ramah dikit. Enggak, ikan begitu. Enggak. Kacri banget. Enggak, ada mungkin juga dia. Udah, mungkin ya 20 menit pertama ya perkenalan tau. Iya. Ada lagi nggak kira-kira ini yang Kayaknya mungkin tadi ya kita harus berdoa gitu sih. Berdoa untuk kondisi lancar, teman-teman kita sehat selalu gitu. UKT gitu. Terus kekerasan seksual tidak ada. Wah, amin. Chapter libur dan nah ya buat teman-teman yang kalau kayak arena urun rumput tuh ya orang-orang mau nyalon di sini juga bisa, tapi ini kita lebih kayak bersahabat aja, kayak ya udah mau isu apa lempar-lempar aja. Mungkin kalau kami bisa nemuin orang berkompeten kami bakal bahas isu di sini. Itu sama kayak rumput tapi agak gak formal aja. Mungkin beberapa isu yang kalian resahkan dan kami temuin profesionalnya, orang-orang yang berpengalaman. Mungkin kami akan ajak ngobrol di sini di segmen yang terakhir, di segmen yang serius. Jam berapa? ada kuliah ya? Bentar lagi aku ada kuliah, jadi mungkin sebentar lagi nih. Iya. Walaupun kita berkarya segala macam, kuliah harus berjalan. Betul. Itu penting. Bilangin. Kuliah tepat waktu. Jadi donatur doang. Wah. Oh, ya. Pas kuliah nggak? Justru kan mungkin ada segmen terakhir ini baru terpikir di ya. Mungkin di tiap penutup segmen kita ada book recommendation. Nah, buku yang sedang kalian baca atau buku yang pengen orang yang baca, bebas kasih ya. Karena kita kan media, kita orang buku. Mungkin teman-teman yang bingung mau mulai baca dari mana. Ada rekomendasi buku. Ini nih jalan dulu kan. Kalau mulut Ya siang. nah gue yang lagi gue baca sih gitu. Gimana? Gue baca Kelambuk, Dangdut, dan Kisah Cinta yang Parah. Tentang apa itu? Kisah itu asik. Dia mungkin nulisnya masih di sini itu, udah lama, tapi masih ada kan. Tapi itu asik sih. Jadi dia kayak berceritanya nggak alay gitu. Bahkan di awal dia nulis yang ada alay, terus saya nggak tidak kayak gitu. Jadi udah santai dan asik, ceritanya juga tentang Kelambuk itu pelacur. Itu bukunya bisa ditemukan di mana? Wah, itu terbitan Mojok betul. Terbitan Mojok. Itu jadi dia ngisahin apa kehidupan Indramayu, nanti kita bisa lebih tahu lah. Kehidupan Indramayu itu menarik. Membaca realitas yang ada di Indramayu. FAI kalau nggak tahu Mojok itu salah satu media yang besar di Jogja, dan anak-anak web writer ini udah beberapa yang magang di sana. Ya, benar-benar memanfaatkan web writer di sana. Salah ini apa? Siap, Rena. Rekomendasi buku nih. Rekomendasi buku. Aku sekarang lagi Desa Membangun. Desa Membangun, tentang apa itu? Itu tentang bagaimana pembangunan desa itu, karena tadi adanya undang-undang desa gitu kan, sosialisasi undang-undang kayak gimana, implementasi itu dibahas. Diceritain juga gimana kondisi desa lama dan kondisi desa baru undang-undang desa itu. Buku siapa itu? Bukunya Pak Sutoro Eko. Sekarang tuh rektor APND. Rektor APND. Di Gramet lah. Di Gramet kayaknya itu nggak terlihat apa-apa. Atau Fajri dulu lah. Fajri juga. Saya juga. Iya. Apa ya? Aku bingung kalau mau rekomendasi ini. Mungkin yang dari novel itu ya. Aku ya kemarin juga mendengar podcast di Mojok ya sama Bupati. Kata-katanya mungkin yang menarik menurut aku, tidak ada terlambat untuk membaca Pram. Nah, jadi aku merekomendasikan Bumi Manusia. Aku juga lagi baca juga kebetulan. Jadi ya kalau mungkin yang udah nonton filmnya mungkin tahu, filmnya kan juga banyak dikritik mungkin ya, karena adaptasi dari novel ke film susah lah ya, dan
banyak ketidaksamaan segala macam. Jadi novelnya, aku udah nonton filmnya dan tetap sesemangat itu untuk membaca novelnya. Memang Pram favorit dari saya namanya. Keren memang, sekeren itu Pram. Oke, kayaknya udah itu aja ya. Ya sampai di sini saja. Siniar LP Emulator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Suka-suka. Boleh suka, boleh tidak.